Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ananda semuanya. Ini wajah pada tegang-tegang semua. Coba nak senyum, dibawa senyum. Dibawa santai aja, nggak usah tegang. Ibu minta kepada ketua kelas, pimpin doa dulu nak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Kita hari ini belajar mengenai kecenderungan atom, mencapai kestabilan, dan struktur Lewis. Tayangan Ibu muncul? Muncul, Bu. Muncul. Ibu sampaikan dulu aturan daring. Yang pertama, peserta didik wajib menyalakan kameranya. Jadi yang masih menonaktifkan kamera, silakan dihidupkan kameranya ya nak, agar Ibu juga bisa melihat bagaimana ekspresi hari ini dari peserta didik yang Ibu ajarkan. Dan apabila terjadi kendala dalam jaringan, boleh kabari Ibu langsung ke grup WA ya nak, agar Ibu tahu kenapa keluar dari Google Meet. Ibu berharapnya semua mengikuti aturan ini agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik, apakah sudah siap hari ini kita untuk belajar? Jika sudah siap, silakan diisi dulu nak link kehadirannya, sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin melihat dulu kemampuan awal dari Ananda semuanya. Link untuk pretest sudah Ibu share nak di chat. Coba diakses nak, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Ardia dengan Febri ada kendala nak dalam mengakses quizisnya. Ibu lihat di sini belum ada progresnya. Udah 10 menit ya nak. Ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan quizisnya. Oke, tidak apa-apa ya nak. Itu adalah kemampuan awal untuk Ananda semuanya. Hari ini akan kita kupas pembelajarannya. Semoga nanti naik lagi kemampuannya. Manakah yang lebih membuat hati kita bahagia? Ketika kita memiliki sahabat atau ketika kita sendiri? Kalau menurut saya itu Bu, lebih tenangan itu punya sahabat. Pasti kan manusia sosial itu paling membutuhkan gitu Bu. Jadi yang lebih bahagia itu yang memiliki sahabat ya Clara, karena kita Iya, hidup Bu. itu memang saling membutuhkan. Tidak bisa hidup sendiri kita ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Clara. Ada lagi yang mau memberikan tanggapannya? Oke, udah pada turun tangannya semua ya. Baiklah, kita lanjutkan. Pertanyaan yang Ibu berikan ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran daring dengan aplikasi Google Meet dan menerapkan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yaitu belajar berdasarkan suatu masalah. Dengan berbantukan penayangan video pembelajaran, dengan metode diskusi, menggali berbagai sumber belajar, dan mengolah informasi, maka diharapkan peserta didik bisa berpikir kritis dan terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung, memiliki sikap ingin tahu dan teliti dalam melakukan pengamatan, serta bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, memberi saran dan kritik, dan dapat menjelaskan pengertian ikatan kimia, menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan, menghubungkan elektron valensi dengan struktur Lewis secara benar dan tepat. Silakan ditonton video ini. Muncul suaranya nak? Muncul Bu. Ikatan kimia. Kata ikatan ini sangat sering kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada ikatan antara orang tua dengan anak. Suatu unsur tidak stabil ketika berdiri sendiri, layaknya manusia yang menyendiri. Dari video tadi, kira-kira apa yang terpikirkan oleh Ananda semuanya? Apakah kita bisa hidup sendiri? Tidak. Tidak Bu. Tidak Bu. Oke. Nah, begitu juga dengan unsur. Kira-kira unsur itu bisa berdiri sendiri apa tidak? Tidak Bu. Oke. Nah, jadi jika unsur tidak bisa berdiri sendiri,
Maka unsur harus bagaimana agar dia stabil nih, agar dia tidak berdiri sendiri lagi. Oke, Rafiki angkat tangan. Silakan Rafiki, sampaikan tanggapannya, Nak. Jika unsur tidak bisa berdiri sendiri, Bu, maka harus berkelompok atau berorganisasi yang memiliki struktur dan teratur, Bu. Oke, terima kasih Rafiki atas tanggapannya. Benar apa yang disampaikan oleh Rafiki tadi. Beri aplaus dulu Nak untuk Rafikinya. Unsur, dia tidak mampu berdiri sendiri di alam. Sehingga agar dia stabil, dia akan melakukan ikatan dengan unsur-unsur yang lainnya. Lalu, bagaimana caranya unsur melakukan ikatan dengan unsur-unsur yang lainnya? Nah, hari ini kita akan bahas semuanya, seperti apa unsur tersebut berikatan dengan unsur-unsur yang lainnya. Untuk mencapai kestabilan suatu unsur, maka unsur tersebut akan membentuk konfigurasi elektronnya menyerupai gas mulia. Untuk memenuhi kaidah oktet dan duplet ini, maka atom akan melakukan ikatan dengan atom lain. Jika ikatan yang terjadi pada manusia sering kita sebut hubungan orang tua dengan anak, dengan antara sahabat. Nah, di dalam unsur juga terjadi ikatan, hubungan, disebut dengan ikatan kimia. Kemudian dari materi inti yang Ibu sampaikan, peserta didik akan menggalinya lebih dalam melalui kegiatan yang ada di LKPD. Ibu baginya menjadi 3 kelompok saja. Kelompok pertama, kelompok oksigen, kelompok hidrogen, berikutnya kelompok nitrogen. Silakan diakses LKPD yang sudah Ibu share di Classroom. Nanti silakan dianalisis masalah-masalah yang ada di dalam LKPD, dianalisis, didiskusikan bersama kelompoknya. Kita diskusikannya di Google Classroom. Jadi sekarang untuk peserta didik boleh keluar Gmeet dulu biar mempermudah mengakses Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya anak-anak. Semuanya pada aktif Ibu lihat di Google Classroom. Kita lanjutkan ke presentasi. Kelompok oksigen siap untuk presentasi? Siap, Bu. Dipersilakan untuk kelompok oksigen yang ingin presentasi. Silakan Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok oksigen ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Unsur AR, nomor atom 18, konfigurasi elektron 288, elektron valensi 8. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana unsur yang memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3 untuk mencapai kestabilan? Jelaskan. Unsur yang memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3 akan mencapai kestabilan dengan cara melepaskan elektron valensinya. Unsur S, nomor atom 16, konfigurasi elektron 286, elektron valensi 6. Untuk kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Saya akan bertanya dengan kelompok oksigen. Pertanyaannya adalah mengapa atom yang memiliki elektron valensi 4 bisa menangkap dan melepaskan elektron? Terima kasih. Mencoba menjawab pertanyaan dari Clara. Ya, karena energi seimbang antara melepas dan menerima elektron. Saya dari kelompok hidrogen akan menambahkan sedikit, karena energi yang dikeluarkan itu sama. Jadi tergantung dengan siapa, dengan unsur apa dia berikatan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Bagaimana teman-teman lainnya? Apakah ingin lagi yang bertanya? Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok oksigen. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, Bu. Terima kasih untuk kelompok oksigen yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan terima kasih juga untuk kelompok nitrogen dan hidrogen yang sudah menanggapi. Sebelum kita ambil kesimpulan, Ibu luruskan sedikit dari beberapa
yang sudah Ananda diskusikan. Yang benar itu adalah kaidah oktet ya, karena dia sudah memenuhi elektron valensi 8. Kalau duplet itu yang 2. Nah, seperti itu ya. Tapi ini tidak apa-apa. Semoga untuk kedepannya diperbaiki lagi ya. Tetap semangat untuk Ananda semuanya. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini, Nak? Ada yang bisa? Jadi kesimpulannya, kaidah duplet adalah unsur yang memiliki elektron valensi 2. Unsur di alam tidak bisa berdiri sendiri, kecuali gas mulia. Kaidah oktet adalah unsur yang memiliki elektron valensi 8. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan kesimpulan. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah mengangkat tangan. Mohon maaf ini Ibu pilih aja secara acak tadi ya. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa unsur di alam tidak stabil ketika berdiri sendiri, sehingga dia membutuhkan unsur lain untuk berikatan agar stabil. Kita lanjut dulu ke post-test. Sudah siap untuk post-test? Siap, Bu. Post-test sudah Ibu share di Google Meet. Silakan diakses, Nak. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Yang sudah siap, Nak, boleh bantu Ibu komen di chat Google Meet. Siapa? Oh, masih ada yang belum ya, Ibu tunggu. Waktunya masih ada 3 menit lagi. Nggak usah buru-buru, kerjakan dengan seksama, kerjakan teliti. Alhamdulillah udah semua, udah selesai kuisis, udah selesai post-testnya. Ibu ingin ada beberapa orang yang mewakili menyampaikan refleksi dirinya pada kegiatan kita hari ini. Jadi saya ingin menyampaikan perasaan saya ketika belajar daring dengan Ibu Tia. Saya merasa nyaman dengan pembawaan cara mengajar Ibu Tia. Ketika Ibu menjelaskan, Ibu selalu berusaha ingin membuat muridnya tidak bosan. Ada lagi yang mau memberikan refleksinya, Nak? Saya, Bu, Nesa Kahfi. Silakan, Nesa. Dengan Ibu menampilkan video animasi penjelasan, menjadi terhibur karena ada animasinya. Pembelajaran kita hari ini selesai. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin mengumumkan peserta terbaik dari hasil post-test hari ini. Siapakah dia? Peserta terbaik urutan ketiga itu diraih oleh Nesya Kahfi. Peserta terbaik kedua itu Cindy Amanda. Peserta terbaik untuk post-test hari ini itu Clara. Berikan aplaus dulu untuk teman-temannya. Akan di screenshot, Nak, layarnya, lalu kirim ke grup WA. Belum ada, Bu. Belum muncul juga? Belum, Bu. Belum, Bu. Ibu ini aja, Ibu bantu screenshot dari laptop Ibu saja. Nanti Ibu share, Ibu memberikan reward. Jadi nanti setiap pertemuan kita ada reward untuk peserta terbaik untuk yang sudah mengerjakan post-testnya. Harapkan peserta didik mampu menerapkan pembelajaran hari ini dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ingat, yang masih hobi hidupnya sendiri, silakan bersosialisasi dengan temannya, dengan lingkungannya agar menjadi lebih bahagia lagi. Minggu depan kita belajar mengenai ikatan ion. Baik, terima kasih untuk Ananda semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin, Nak. Untuk mengakhiri kelas kita pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.